Bismillahirrahmanirrahim. 91. Kam imtaza. Kam sifatan imtaza. Ya, betul. Kam sifatan imtaza. Atau 91 atau 110. Betul. Silakan dibuka. PDF-nya 91 atau 110. Ada dua halaman versi halamannya. Kam sifatan imtaza biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an sairil anbiya. How many distinctions or characteristics that distinguish our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the others of messengers? The first, imtaza nabiyuna alaihi salatu wasallam an sairil anbiya bi salasi sifatin. There are three differences between Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the other messengers. The first, al-ula annahu afdalul anbiya. The first, Nabi Muhammad is the most noble, the topest messenger, yang paling utama, nabi paling afdal. Wasaniya annahu ursila ilan nasi kafah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is being sent to all mankind, not only for Arab but all mankinds in this world. Seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Musa itu khusus untuk masyarakat Mesir, Nabi Ibrahim masyarakat Mekah, Mesir dan sekitarnya, Nabi Isa hanya di kaumnya saja, but Nabi Muhammad SAW itu seluruh umat manusia di seluruh dunia. Asalisatu utai kang nomor telu, the third annahu khatimul anbiya fala ya'ti ba'dahu nabiyyun. He is our messenger Muhammad SAW is the latest of messengers. There is no additional messenger after his nubuwah. Jadi kalau ada yang mengaku kenabian setelah Rasulullah, maka itu adalah bohong. Jadi ada tiga pembeda. Yang pertama, Nabi adalah Nabi yang paling mulia. Di dalam Qasidah Al-Burdah itu, Imam Al-Busiri menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu sempurna dalam penciptaannya dan juga akhlaknya. Fi khulukin, wa fi khalqin. Akhlaknya bagus, penciptaannya juga bagus. Dan tidak ada satupun para nabi yang mendekatinya. Tidak ada yang mendekatinya, tidak ada yang hampir selevel dengan Rasulullah, itu tidak ada. Karena dari awal sampai akhir itu sempurna. Dari penciptaannya, dari akhlaknya, itu kalau Imam Al-Busiri muji-muji Kanjeng Nabi itu betul-betul sempurna. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu anhu bil hurubi. Tidak ada yang mampu mendekati levelnya Rasulullah. Beliau diutus untuk semua makhluk, kafatan linnas, bukan hanya untuk Arab, tapi juga untuk non-Arab, ajam, ya, sampai ke Indonesia, sampai ke semua benua. Yang ketiga, beliau adalah Nabi terakhir. Jadi nanti ketika di akhir zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam itu meneruskan syariatnya Nabi Muhammad, tidak membuat syariat baru, tapi meluruskan dan meneruskan syariatnya Rasulullah. Karena kondisi umat itu, when the condition of ummah is misleading, ketika umat itu sudah jauh melenceng dari hakikat kebenaran, maka Allah akan mengutus makhluknya, mengutus hambanya yang soleh untuk menegakkan kembali, menarik kembali ke jalan yang lurus. Nah, kayak gini ini tinggal nunggu waktu aja. Nanti tatkala orang itu sudah banyak yang tidak berpegang teguh pada ajaran agama, Quran dan hadis, itu nanti ada hamba Allah yang mengingatkan kembali, diajak lagi ke jalan yang lurus. Lima kana nabiyuna alaihi salatu wassalam khatimal anbiya. Why?
Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi penutup para nabi atau disebut khatimul anbiya? Innama kana nabiyyuna alaihi salatu wassalam khatimul anbiya lianna hikmata irsalil anbiya da'watul khalq ila ibadatil haq wa irsyaduhum ila tariqis sadad fi umuril ma'ash wal ma'ad wa ilamuhum bil umuril ghaibah an absarihim wal ahwal allati la yasiluna ilaiha bi afkarihim wa taqrirul adillah al qati'ah wa izalatu syubha al batilah wa qad takaffala syari'atuhu al gharra bi bayani jami' hadhil asya' ala wajhi la yutasawwaru ablaghu minhu bil kamal bihaitsu tuwafiqu jami'al umam fi jamil azmina wal amkina wal ahwal fala hajata lil khalqi ila nabiy ba'dah li'anna al kamal qad balagha haddah wa min hadha yatharusiru irsalihi li jami'il khalqi wa kaunu akmaluhum fil khalqi wal khuluq. Kenapa nabi itu the last messenger? Karena nabi itu ada hikmahnya. Diutusnya beliau itu adalah satu, mengajak untuk menyembah kepada Allah, menunjukkan jalan yang lurus, kemudian menyampaikan perkara gaib, menetapkan dalil qat'i, menghilangkan keraguan-raguan yang batil. Nah, syariatnya Nabi Muhammad itu telah mencakup syariat-syariat sebelumnya. Maka ajaran agama itu sudah sempurna. Di dalam ayat Al-Quran, ya, Allah menjelaskan bahwa bagaimana itu? Ya Allah, lupa. Jadi intinya adalah agama Islam itu sudah sempurna. Iya, ya Allah, saya kok lupa dalilnya itu. Karena agama itu sudah sempurna, ajaran-ajaran agama Islam itu sempurna, syariat itu sudah sempurna, maka tidak dibutuhkan lagi seorang nabi karena sudah sempurna. Ya. Ya, kalau sudah sempurna 100% masa ditambahi sampai 200% ya tidak perlu. Paham? Nah, itu. Kaifa yuqalu inna nabiyyana alaihi salatu wassalam khatimul anbiya ma'anna Isa alaihi salam yanzilu fi akhiriz zaman. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad disebut pamungkas para nabi, padahal Nabi Isa alaihi salam nanti akan turun di akhir zaman. Inna Isa alaihi salam yanzilu fi akhiriz zaman wa yahkumu bi syariati nabiyina alaihi salam duna syariatihi lianna syariatahu qad nusikhat limudil waqti alladhi kana al-amalu biha muwafiqan limuqtadal hikam dan seterusnya. Sesungguhnya Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Ini perkara gaib yang harus kita imani ya. Ya meskipun nanti tidak menangi ya. Tapi ya kalau bisa jangan sampai menangi. Karena kalau sudah Nabi Isa turun itu berarti rusak-rusaknya zaman. Ya akhir-akhirnya zaman. Saya kan cek mending. Kata siapa sekarang itu ya zaman rusak. Tapi ulama ya cek akeh. Banyak majelis-majelis pengajian. Banyak majelis sholawat. Adzan ya masih berkumandang di setiap desa, jangan di kota, di desa, di pelosok aja masih banyak anak-anak yang ngaji ya toh, masih banyak para ulama. Nah itu nanti kalau kondisi akhir zaman itu sudah kacau, maka Allah akan mengutus hambanya yang soleh bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti akan bertemu dengan Nabi Isa, sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah turunnya Nabi Isa alaihissalam itu untuk menjalankan hukum syariat Nabi Muhammad, tidak menggunakan syariatnya sendiri. Karena syariatnya Nabi Isa itu telah mansukh, telah didelete, telah diganti. Pokoknya syariat yang paling lengkap dan juga kekal itu ya syariatnya Rasulullah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Isa itu telah lewat masa berlakunya, sudah expired. Sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Maka dari itu beliau menjadi khalifah. Jadi Nabi Isa itu statusnya khalifah. Khalifah itu apa? Wakil, pengganti Nabi Muhammad sekaligus pengganti dalam mengaplikasikan syariatnya untuk umat ini. Dan hal ini menjadi bukti penguat bahwa Nabi sebagai penutup para nabi. Jadi apa ya istilahnya? Kalau di dalam maulid itu pertama kali yang diciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama diciptakan. Tapi yang pertama diciptakan itu adalah nurnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir diutus, tapi paling awal dibangkitkan. Nanti ketika Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad. Jadi akhiruhum fil ba'as wa awwaluhum fil ba'as. Jadi nanti
Nabi Muhammad itu terakhir diutus, tapi nanti yaumul ba'ats itu awalnya adalah Nabi Muhammad. Udkur li mu'jizati nabiyina alaihi salatu wassalam. Sebutkan kepadaku mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad. Banyak mukjizatnya Rasulullah. Inna mu'jizati nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam kasirah. Banyak. Ya, yang paling utama famin mu'jizati Al-Qur'anul Karim wa huwa 'adhamu ayatihi wa akbaruha. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah tanda-tanda mukjizat atau mukjizat yang dimiliki Rasulullah yang paling besar. Wa abahaha wa abharuha wa qad sabaqa dzikru wa jazihi annahu ayatun baqiyatun. Bahwa mukjizatnya Nabi Muhammad berupa Al-Quran itu adalah mukjizat yang kekal, daiman, langgeng. Liqauni man ata bihalil anbiya khataman. Kalau yang lain, mukjizat yang lain, wa min mu'jizatihi nab'ul ma', yakni bersumbernya air min asabi'ihi fi halis safar, di antara jari jemarinya Rasulullah, among his fingers when in the traveling. Jadi ketika banyak para sahabat yang kehausan, all of companions feel thirsty, itu Rasulullah menampakkan mukjizatnya dari jari-jari beliau itu mengalir air yang tidak habis-habisnya. Hina ishtaddal atash, yang dalam nalikane dadi banget apa al-atashu ngelak, thirsty. Al-atshu, ikuti saya, al-atshu, thirsty, haus ya. Bi ashabil kiram walam yakun illa ma'un qalilun, ketika itu tidak ada air kecuali sedikit. Fawadha'a kaffahu, fawadha'a mongkondeleh sapa Rasulullah kaffahu ing epek-epek. What do you say in English? Epek-epek? Palm. Palm. Al-karimah. Epek-epeknya atau apa ini? Telapak tangannya Rasulullah yang mulia diletakkan di air terus menjadi banyak. Fakasuro, maka air itu menjadi banyak. Hatta qadha al-hadiruna awtarahum minu wazada alaihim hadza wa qamiraran. Akhirnya bisa memenuhi semua kebutuhan para sahabat dan ini sering terjadi. Termasuk mukjizatnya Rasulullah adalah taksirut ta'am al-qalil hatta kafa unasan kasir. Makanan yang sedikit sama Rasulullah dipegang-pegang begini, nasinya itu tidak habis-habis. Mencukupi banyak sahabat. Ini kalau tidak salah ketika peristiwa perang Khandaq. Kejadian Khandaq ketika berada di Madinah, beberapa sahabat waktu itu kerja bakti. Bikin parit ya. Bikin apa? Parit. Berbulan-bulan itu lama itu. Dan paritnya itu panjangnya berapa kilometer itu ya. Singkat cerita kemudian ada salah seorang sahabat bernama Jabir. Jabir ini terkenal dermawan. Dia menyuruh istrinya untuk bikin makanan untuk Rasulullah dan para sahabat yang saat itu sedang kerja bakti. Akhirnya sama istrinya dibuatkan. Tapi kata istrinya, nasinya ini tidak banyak, makanannya tidak banyak, ya, gandumnya tidak banyak. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya ketika istirahat, break itu, singkat cerita Rasulullah bersama para sahabat dipersilakan masuk ke rumahnya Jabir. Nantilah mukjizatnya Rasulullah hadir ya. Jadi sama Rasulullah, semua sahabat yang antri tadi kan banyak sahabat itu. Disuruh ngambil satu persatu itu tidak habis, nasinya itu selalu ada. Padahal istrinya Jabir itu masak porsinya sedikit. Ada tapi sedikit. Nah ini keutamaannya sahabat Jabir itu selalu apa? Seneng nek Rasulullah itu hadir di rumahnya. Sahabat-sahabat itu kan rebutan agar Rasulullah itu mau pinara. Nah ini ada kisah lain tentang fadilahnya ikramud dhaif, memuliakan tamu. Dan kenapa tamu itu penting? Tamu itu penting, tamu itu menjadi indikator bahwa rumah itu banyak barokahnya. Semakin banyak orang bertamu, insya Allah rumah itu banyak barokahnya. Nah suatu ketika ada seorang sahabat yang mana istrinya ini selalu disuruh sama suaminya untuk kalau ada tamu masakin masakan yang enak. Gitu terus, akhirnya istrinya ini gremeng. Suami saya ini nyuruh tok, saya ini capek. Setiap kali ada tamu disuruh masak, disuruh menyediakan makanan dan seterusnya.
Akhirnya suami ini lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya itu ngeluh capek. Kalau ada tamu saya suruh bikin makanan, kemudian dia merasa capek. Ya sudah, akhirnya Rasulullah bilang kepada suaminya, bilang ke istrimu, nanti saya yang bertamu. Saya tak datang ke rumahnya. Wah, seneng suami ini. Kemudian dia bilang ke istrinya, Rasulullah mau datang ke rumah kita. Oh, seneng istrinya. Akhirnya dibuatkan makanan, dijamu dengan baik. Wes, akhirnya Rasulullah pinara masuk ke rumah itu. Setelah pulang, ya, ketika Rasulullah mau pamit, bilang kepada suaminya sama istrinya ini, saya mau pamit. Tapi kamu ikuti saya ya. Ikuti saya keluar dari pintu rumah. Keluar. Akhirnya ketika Rasulullah keluar, istrinya ini sama suaminya melihat berbagai macam binatang-binatang buas itu ikut keluar semuanya. Kalau cengking, ulo, dan semua keburukan-keburukan yang ada di rumah itu ikut keluar bersamaan dengan Rasulullah keluar. Itu artinya di dalam hadis itu sering dikatakan bahwa tamu itu kalau datang itu dia membawa rahmat. Kalau dia pulang, dalam kitab Wasiatul Mustafa diterangkan, itu keluar dengan membawa dosa-dosa ahlul bait. Penghuni rumahnya itu dibawa keluar, dilemparkan ke laut. Ibaratnya seperti itu dalam hadisnya itu. Coba kita kan tidak melihat, ada tamu kadang kita ini malas gitu ya, merasa terganggu gitu. Padahal itu Rasulullah memberikan bukti langsung. Iki loh, tak duduno. Jadi ketika Kanjeng Nabi keluar dari rumah itu, semua keburukan-keburukan yang disimbolkan dengan binatang buas tadi, ono kalau jengking, ono ulo dan sebagainya, wah, itu istrinya itu kaget. Nah, dari situ, itu mukjizatnya Rasulullah. Itu salah satu mukjizat yang jarang diterangkan. Itu bahwa ikramud dhaif itu betul-betul harus berusaha kita terapkan sebaik mungkin. Nah, ini kan dalilnya, dalil mukjizat Rasulullah tadi itu, makanan, minuman, dan seterusnya. Dan semua kalau kita belajar tarikh Rasulullah secara lengkap, semua mukjizat para nabi itu ada pada dalam diri Rasulullah. Nabi Isa apa? Ihyaul mauta, menghidupkan orang yang mati. Rasulullah juga bisa. Pernah saya sampaikan itu, anaknya Jabir yang meninggal itu. Dipanggil sama Rasulullah, hidup lagi. Anak-anak kecilnya Jabir itu. Bisa kayak Nabi Isa. Atau menyembuhkan orang yang sakit. Seperti Nabi Isa itu kan, Nabi Isa itu kan seorang tabib. Menyembuhkan orang sakit lepra, orang-orang sakit parah itu. Rasulullah juga bisa. Wes kabeh iso. Apa? Nabi Sulaiman. Apa itu memiliki kerajaan atau jin. Atau bisa berbicara dengan binatang. Rasulullah juga bisa. Bahkan di dalam maulid-maulid diterangkan itu bahkan Hatal Ghazalah, seekor rusa, ya, wadul kepada Kanjeng Nabi, seekor domba wadul kepada Kanjeng Nabi, mau dibelai sama majikannya padahal dia punya sedang hamil ini, sedang bunting, ya, seekor bahkan apa ini pohon kurma saja nangis karena kangen sama Rasulullah, dielus-elus kemudian dia berhenti dari tangisannya. Karena biasanya Rasulullah kalau khutbah itu nyender ke pohon kurma ya. Kemudian sama sahabat biar Rasulullah itu enak dibuatkan mimbar. Nah, karena ini tidak dipakai senderan lagi, buah kurma ini pohon kurma ini nangis. Karena Rasulullah kalau khutbah itu dilewati tok, kemudian Rasulullah duduk di mimbar yang baru. Ini nangis ini. Kangen sama Rasulullah. Bayangkan, tumbuhan, binatang saja bahkan batu itu semuanya kangen sama Rasulullah. Itu kan mukjizat. Betul. Wa hadza waqa'a aidan miraran ila ghairi dzalika mimma dzukira fi kutubi dalailin nubuwah. Ini semuanya disebutkan di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang kenabiannya Nabi Muhammad. Jadi ya paling tidak Anda seumur hidup sekali harus baca tarikhnya Rasulullah secara lengkap. Seumur hidup sekali loh ya, harus punya cita-cita gitu. Kalau ngaji Al-Quran kan sudah pasti. Tapi paling tidak ada cita-cita aku urip paling tidak seumur hidup sekali baca Sahih Bukhari umpama. Sahih Bukhari itu kan ashahul kutub ba'dal Quran. Sohehnya kitab setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Kemudian Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin atau ngaji lah meskipun tidak sampai khatam. Begitu. Atau sirahnya Rasulullah. Buku yang recommended itu karangannya Pak Prof. Quraisy Shihab itu bagus sekali itu. Karena beliau itu seimbang. Tidak terlalu irasional, tapi juga diimbangi dengan rasional. Karena beliau itu mengutip banyak pendapat.
Prof. Quraisyhab itu. Kadang itu diserahkan kepada pembaca untuk kesimpulan akhirnya. Contoh begini, itu kan kalau di dalam sejarah itu kan yang masyhur itu Rasulullah lahir dalam keadaan maktunan, sudah dikhitan. Tapi kalau Prof. Quraisyhab ya menerangkan itu, tapi juga beliau memberi keterangan pembanding yang menjelaskan bahwa sebenarnya Rasulullah itu dikhitan biasa. Apa itu belum lahir, ada yang mengatakan sudah dikhitan, ada yang mengatakan dalam kitab itu dikhitan oleh kakeknya, yakni Sayyidina Abdul Muthalib. Karena alasannya Prof. Quraisyhab dalam kitab itu, kalau seandainya Rasulullah lahir dalam keadaan sudah terkhitan, maka ini menselisihi, menyalahi, atau tidak selaras dengan kakeknya, leluhurnya ini Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim itu kan khitan, khitan ketika usia tua. Kalau Rasulullah itu terlahir sudah khitan, maka ini tidak sinkron dengan leluhurnya. Itu alasannya. Ya masuk akal. Tergantung kitanya mau melihat dari sisi mana. Beliau ngasih pembanding. Ini yang rasional, ini yang irasional. Itu kan diterangkan dalam kitab Maulid juga. Ketika Rasulullah lahir itu malam itu dipenuhi dengan cahaya. Kemudian kekaisaran atau kerajaan itu banyak yang patungnya roboh dan sebagainya. Terus pada zaman itu, pada waktu itu, semua ibu-ibu yang hamil itu melahirkan gender laki-laki. Iya kan? Itu kan wah sekali. Tapi kalau Prof. Quraisyhab lagi-lagi ngasih pembanding. Karena waktu itu tidak ada sensus, maka ini sangat ahli sejarah sekali lagi kadang berlebihan. Tapi beliau tetap rasional. Itu harus diteliti lebih lanjut karena sangat-sangat bisa jadi itu mustahil waktu itu orang melahirkan laki-laki semuanya. Atau kondisi langit yang tiba-tiba terang itu bisa dikiaskan dengan perasaan, feeling yang betul-betul gembira sehingga seolah-olah malam itu menjadi malam yang sangat terang benderang. Jadi beliau ngasih penyeimbang gitu loh. Tapi yang saya baca kemudian di akhir saya simpulkan bahwa semua mukjizat-mukjizat, kelebihan-kelebihan yang diceritakan tadi, sesuatu yang di luar nalar, piye-piye, itu kita harus kembalikan bahwa mukjizat yang paling rasional itu adalah Al-Quran. Kita jangan fokus kepada, ya ini memang kita yakini, kita imani, tapi jangan fokus habis-habisan kepada cerita-cerita yang tadi itu, gitu loh, yang masih diperdebatkan. Nah, tapi kita fokusnya adalah kepada mukjizat terbesar, yakni Al-Quranul Karim. Nah, beliau itu hebatnya seperti itu. Karena beliau juga mengutip dari referensi yang banyak. Dulu beliau kan kuliah di Mesir. Beliau otomatis mengutip guru-gurunya dulu beberapa kitab yang berasal dari Al-Azhar Mesir, dari ulama-ulama yang lain yang ada di Suriah dan sebagainya. Itu beliau asli akademik itu seperti itu. Orang yang ilmiah itu seperti itu. Ya, jadi tidak larut dalam hal-hal yang sifatnya irasional, tapi juga kadang kita harus imbangi dengan rasional. Ya kayak Abah Yai itu ngasih contoh yang seimbang kalau menurut saya. Kapan kita ini wiritan, tapi nek wiritan ya ojo kesuwen-kesuwen, tetap kudu belajar. Nah itu kan seimbang. Karena kalau terlalu silo, kemudian wiritan terus tidak diimbangi dengan belajar, ya nggak bisa gitu loh. Kesuksesan itu harus seimbang antara rasional dan irasional. Fahim? Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna.